Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Bapak Ibu sekalian sudah bergabung di kelas online pada sore hari ini dengan materi mengendalikan pelaksanaan kontrak pengadaan barang jasa bersama Pak Regi Perdana. Beliau adalah salah satu staf hukum di Bappenas. Mungkin langsung aja Pak ya. Siap. Oke. Ya, silakan Pak. Baik, makasih Pak Hendro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya cintai. Ini ada request dari panitia nih supaya webcamnya dinyalain dulu katanya. Ya inilah saya gitu kan, dengan segala kekurangannya ya. Salam kenal buat Bapak dan Ibu sekalian. Kalau di jalan bertemu silakan menegur Bapak dan Ibu. Tapi selama kelas berlangsung, mohon izin kita matikan saja ya webcamnya ya. Karena saya nggak seganteng Pak Hendro, Pak, gitu kan. Biar nanti kita bisa fokus dengan slide yang akan kita tampilkan, gitu ya. Mohon izin dimatikan lagi. Baik, Bapak dan Ibu yang saya cintai, yang saya hormati ya. Kita melanjutkan lagi dari kelas yang 2 hari lalu terkait dengan bagaimana menyusun rancangan kontrak. Nah, sekarang kita akan tiba ya pada slide bagaimana kita mengendalikan kontrak gitu ya. Nanti seperti apa yang kemarin-kemarin kelas yang 2 hari lalu, jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan saja dituliskan gitu ya, atau melambaikan tangan minta dibuka akses komunikasinya kepada Pak Hendro, pada moderator. Nanti kita akan diskusikan gitu ya. Nggak perlu nunggu sampai dengan slide itu selesai. Ya, kapan saja itu Bapak dan Ibu punya pertanyaan-pertanyaan, itu kami persilahkan. Bahkan sebetulnya kalau saya sekali lagi Bapak dan Ibu ya menyampaikan ya, saya mengundang juga Bapak dan Ibu untuk memberikan pendapat, komentar gitu ya. Jadi bukan cuma pertanyaan-pertanyaan saja gitu kan. Jika Bapak dan Ibu ada hal-hal yang kurang sependapat pun, itu adalah hal yang luar biasa yang kami nantikan. Sehingga nanti kita bisa berdiskusi ya lebih dalam lagi gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, itu barangkali sekali lagi sekedar menyampaikan harapan-harapan kami ya di dalam pembelajaran kita pada sore hari ini. Nah, slide hari ini adalah slide terkait dengan bagaimana cara kita mengendalikan pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa. Mohon izin kami menggunakan slide yang digunakan untuk kelas Certified Contract Management Specialist gitu ya. Tetapi nanti ini akan kita kontekskan gitu ya. Kita akan selaraskan dengan yang ada di Perpres 16 ya tahun 2018. Baik, Bapak dan Ibu, mengendalikan kontrak. Nah, ini kata kuncinya adalah mengendalikan. Nah, sebetulnya saya ingin mengundang Bapak dan Ibu ya silahkan ditulis gitu ya atau melambaikan tangan ya, nanti Pak Hendro akan membuka. Apa sih makna mengendalikan? Apa beda kata mengendalikan dengan mengawasi? Apa bedanya? Mungkin Pak Mulyana Lukman barangkali bisa berpendapat Pak, silakan kalau mau dituliskan. Atau Ibu Nikmatun, nah Ibu Nikmatun kemarin banyak ya memberikan pendapat-pendapat, silakan. Kira-kira apa makna dari mengendalikan? Apa bedanya dengan pengawasan? Nah, ini tentu Bapak dan Ibu ya, mengendalikan dan mengawasi itu dalam kacamata saya itu adalah sesuatu yang berbeda ya. Berbeda gitu ya. Kalau mengawasi ya dan mengendalikan itu berbeda
Ya, silakan ada yang berpendapat. Oke, nah sekarang ginilah sederhananya. Mungkin Bapak dan Ibu waktu kecil itu sering ya menyanyikan lagu Naik Delman ya. Judul persisnya apa ya? Saya nggak terlalu paham. Tapi yang pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendalikan kuda supaya baik jalannya. Nah kan, jadi dia mengendalikan kuda supaya baik jalannya. Coba kalau kata-kata mengendalinya kita ganti dengan kata-kata mengawasi. Mengawasi kuda supaya baik jalannya. Nah, berbeda ya Bapak dan Ibu ya. Feel kita saja itu merasakan itu berbeda ya. Karena kalau mengawasi sekedar mengawasi ya. Kalau mengendalikan itu ada unsur aktif di mana kita memegang ya, atau dalam konteks tadi Pak supir delman itu memegang tali kendali ya, ketika ketika kudanya itu belok ke kiri, tentu oleh yang bersangkutan itu akan ditarik ke tengah supaya jalannya lurus gitu ya. Dan mengendalikan kuda supaya baik jalannya. Kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu ya. Kita mengendalikan pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa itu supaya baik jalannya ya. Nanti kita akan lihat kira-kira perbedaannya itu seperti apa antara pengawasan dengan pengendalian gitu ya. Nah, ini kita skip saja tujuan-tujuannya ya. Kita nanti akan balik lagi ke sini gitu ya. Kita akan balik lagi ke sini ya. Ya, kita lihat konsep dasar pengendalian terlebih dahulu. Nah, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Pengendalian itu artinya pengawasan atas kemajuan tugas dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha kegiatan dengan hasil pengawasan ya. Lihat Bapak dan Ibu kata kuncinya ya. Membandingkan hasil ya dan sasaran secara teratur ya. Jadi membandingkan ya antara apa yang dihasilkan dengan apa yang direncanakan ya. Kira-kira ada deviasi atau tidak? Ada perbedaan atau tidak? Jika nanti ada perbedaan tentu dilakukan penyesuaian-penyesuaian supaya ya apa yang direncanakan pada akhirnya nanti itu bisa tercapai gitu ya. Jadi seperti tadi mengendalikan kuda gitu ya. Tentu kita ingin kuda itu berjalan dari titik A ke titik B gitu ya. Dari titik A ke titik B. Kemudian ya dalam perjalanannya mungkin kuda itu akan nyimpang ke kiri atau nyimpang ke kanan. Tugas dari pengendali lah ya melakukan pengendalian supaya kudanya itu kalau belok ke kiri ditarik ke tengah, kalau belok ke kanan ditarik lagi ke tengah supaya kudanya itu tepat sasaran menuju titik B yang tadi kita harapkan ya. Sama ya, pengendalian kontrak pun seperti itu. Kalau kemarin kita sudah berbicara tentang kontrak ya antara penjual dan pembeli, antara PPK dengan penyedia ya, maka tujuan dari pengendalian kontrak supaya barang dan jasa yang dihasilkan itu tepat sesuai dengan yang kita inginkan. Tepatnya apa? Nanti bisa kita lihat gitu ya. Iya. Nah, ini gitu ya kurang lebih. Pengendalian itu adalah ya tadi perbuatan aktif. Aktif ya, supir delman tuh aktif dia. Dia nggak tidur, dia nggak diem gitu ya, dia aktif. Ya, dia nggak autopilot, tetapi dia aktif. Ya. Mengendalikan tali kekang ya. Kalau pengawasan dia hanya ngawasi aja ya.
kudanya ke kiri, kudanya ke kanan, dia tidak pegang tali kendali, ya. Kemudian membandingkan tadi antara hasil ya dan sasaran, ya tentu antara hasil dan sasaran dibandingkan dan dilakukan secara teratur, ya, dilakukan secara teratur. Jadi pengendalian itu dilakukan bukan ujuk-ujuk di ujung, tetapi secara berkala. Tahapan per tahapan itu kita lakukan proses pengendalian. Kalau kita punya tadi tujuan dari titik A ke titik B gitu ya. Kemudian di tengah-tengah tentu ada proses, ada tahapan yang harus dilalui. Ya, ada tahapan atau proses yang harus dilalui. Ya, ada proses misalnya tadi A1, A2, A3, A4 gitu ya. Nah, di setiap tahapan ya mulai dari A1, A2, A3, A4 itu kita lakukan proses pengendalian gitu ya. Dari titik A ke A1 itu kita lakukan proses pengendalian. Kalau ternyata ada penyimpangan ya tidak mencapai ke titik A1 itu langsung kita lakukan tindakan korektif. Begitu juga dari A1 ke A2 kita lakukan pengendalian. Ketika ada penyimpangan kita bisa langsung lakukan tindakan korektif. Berikut seterusnya seperti itu kita lakukan. Sehingga nanti di akhir ya tentu kita akan mencapai titik B. Ya, tentu di tengah-tengahnya itu ada dinamika yang harus kita lakukan, ya. Jadi tadi perbuatan aktif membandingkan hasil dan sasaran dilakukan secara terukur, lalu kemudian dilakukan proses penyesuaian kegiatan ya dalam rangka mencapai sasaran tadi ya, supaya hasilnya tadi sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kita sekarang sedikit kembali ya, sedikit berbalik ya, yang nanti kita akan diskusikan pada hari ini gitu ya. Itu kita bagaimana menyiapkan pengendalian. Kalau pengendalian itu sudah siap kita lakukan ya, kita akan lakukan pengendalian. Dan terakhir ya nanti itu akan dilakukan proses review pelaksanaan ya, evaluasi. Nah, ini yang membedakan antara pengendalian dan evaluasi. Pengendalian itu dilakukan secara bertahap ya pada setiap tahapan ya, secara berkala pada setiap tahapan. Evaluasi itu kita lakukan di akhir ya. Nah, ini adalah hal yang akan kita bahas ya pada sore hari ini. Ya. Oke, nah ini adalah tujuan dari kita melakukan proses pengendalian, gitu ya. Tadi kita ingin memastikan, ya, memastikan bahwa sasaran, ya, atau target itu tercapai. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, tentu yang kita inginkan adalah barang dan jasa dihasilkan itu tepat, ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, apa yang kita inginkan? Ketepatan apa yang kita inginkan? Ya, kalau di slide yang Bapak dan Ibu lihat, ya, itu tentu kita mengharapkan barang dan jasa itu kualitasnya oke, ya. Kan Bapak dan Ibu nggak pengen ya mengadakan pengadaan barang dan jasa kualitasnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, ya, tidak sesuai dengan output yang sudah kita tetapkan. Contoh misalnya pengadaan komputer, gitu ya, komputer. Kita pengadaan komputer itu ingin RAM-nya sekian misalnya ya, kemudian screen-nya lebarnya sekian. Ya, kita ingin sesuai dengan yang kita tentukan. Ya, tentu kalau screen-nya nggak sesuai, RAM-nya nggak sesuai, ya, memorinya tidak sesuai, ya tentu ya itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan dan kita tidak ingin itu
terjadi, ya. Kemudian juga waktunya, ya, waktunya tentu ya kita ingin pelaksanaan pekerjaan itu tepat waktu, ya. Kita nggak ingin ya pekerjaan itu molor, walaupun ya apa namanya ada jaminan pelaksanaan misalnya yang bisa kita cairkan, yang bisa kita ambil tetap ya itu adalah sesuatu yang kita inginkan itu tidak terjadi gitu ya. Walaupun ada denda keterlambatan ya itu dicantumkan di dalam kontrak, kita tentu harapannya itu tidak akan terjadi. Ultimate goals yang kita inginkan barang itu tepat atau jasa itu dihasilkan tepat waktu ya. Kemudian juga tentu dari sisi biaya ya, harga. Kita harapkan ya harga itu tidak ada kelebihan ya. Tidak ada apa namanya over budget gitu ya. Memang kalau biaya itu sebetulnya itu apa namanya menjadi beban dari si penyedia ya. Tetapi kalau pekerjaan itu adalah pekerjaan tambah kurang misalnya ya, tentu harapan kita ya walaupun secara regulasi diperkenankan ya tambahan 10% misalnya, kita tentu inginnya ya itu tidak ada tambahan supaya alokasi anggaran bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain ya. Sebetulnya Bapak dan Ibu, selain dari yang ada di dalam slide ini, ya 3 hal tadi, kualitas, waktu, dan biaya, kalau nanti ya bisa dilihat di slide berikutnya, ya memang di sini ada ketidakkonsistenan dalam penulisan slide, ya itu masih ada aspek lain, ya yang apa namanya kita inginkan, kita harapkan. Jadi bukan sekedar kualitas, waktu, biaya, tetapi juga ketepatan dari satu, paling nggak ya ada 2 lagi nih Pak dan Ibu. Yang pertama itu adalah kuantitas ya, jumlah ya. Tentu bukan sekedar kualitas saja, bukan sekedar waktu saja, dan bukan sekedar biaya saja yang kita harapkan tepat, tetapi kuantitas ya, jumlah ya. Kalau Bapak dan Ibu menginginkan ya pengadaan barang tertentu jumlahnya 100, ya tentu yang kita inginkan ya hadir yang dikirimkan oleh penyedia jumlahnya juga adalah 100 ya. Kan gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nggak pengen kan Bapak dan Ibu kontraknya 100 tetapi yang datang itu kurang dari 100. Kalau gitu nanti bisa jadi problem ya, temuan baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh auditor gitu ya. Yang berikutnya tentu ya ingin ketepatan tempat di mana barang dan jasa itu diterima ya. Mungkin ya saja bisa terjadi ya ada perbedaan persepsi antara penyedia dan pihak PPK. Nah, ini pernah terjadi gitu ya. Pernah terjadi ya contohnya ada seorang kawan ya melakukan pembelian lewat e-katalog ya di mana harganya tersebut adalah harga yang berlaku untuk di ibu kota provinsi ya. Kawan-kawan kita ini berpendapat ya berpikiran berasumsi bahwa harga sudah termasuk dengan ongkos pengiriman. Kebetulan kawan kita ini bertempat di Mentawai ya. Harganya harga di Sumatera Utara atau Barat ya, Sumatera Barat gitu ya, kalau nggak salah Sumatera Barat, ya, sehingga ya terjadi dispute, ya, terjadi dispute. Nah hal-hal ini ya yang kemudian coba kita hindari dengan proses ya, memang awalnya adalah penyusunan kontrak yang baik, ya, tetapi berikutnya adalah proses pengendalian ya pelaksanaan pekerjaan. Tugas siapa yang melakukan proses pengendalian ini ya? Kalau dari sisi kita pemerintah ya, kalau berdasarkan Perpres 16 tentu ini menjadi tugas
dan tanggung jawab ya pejabat pembuat komitmen ya. Dialah yang harus menjaga ya mengendalikan pelaksanaan kontrak. Ya, nanti tentu di akhir dia dibantu oleh ya pejabat atau panitia penerima hasil pekerjaan. Tetapi sekali lagi ya saat ini regulasinya berubah tuh dari 54 ke 16. Kalau 16 sekarang ya itu dikatakan ya penerima hasil pekerjaan itu adalah bertugas secara administratif ya, substansi tetap menjadi tanggung jawab ya dari pejabat pembuat komitmen ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu ya, jika Bapak dan Ibu menjadi PPK atau staf dari PPK, tim teknis dari PPK, maka pemahaman bagaimana mengendalikan pelaksanaan kontrak ini itu menjadi hal yang penting, menjadi hal utama. Ya. Baik. Berikutnya Bapak dan Ibu ya. Sebelum kita melakukan pengendalian ya, tadi ada bagian ya persiapan pelaksanaan pengendalian. Jadi tidak ujuk-ujuk kita langsung melakukan pengendalian. Ada proses penyiapan yang harus kita pahami bersama. Ya, begitu tanda tangan kontrak itu lalu dilakukan proses ya penyiapan. Ya, hal yang pertama ya yang harus kita lakukan memahami kembali Bapak dan Ibu ya isi dari dokumen ya kontrak, baik itu surat perjanjiannya, baik itu surat penawarannya, baik itu syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak, spesifikasi ya kerangka acuan kerja, ya gambar-gambar dan dokumen lain itu kita lihat kembali ya. Oleh karena itu penting melakukan pendokumentasian dokumen-dokumen ini secara utuh, gitu secara utuh ya. Itu yang kemudian harus menjadi pegangan ya. Yang menjadi pegangan ya. Memang di SKKN ini dikatakan ya bahwa ya para pihak itu dalam pelaksanaan pengendalian kontrak ya harus dilakukan tanpa melampaui hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah ditetapkan di dalam dokumen kontrak ya. Ini himbauan saja ya. Maksudnya ya apa yang tertuang nanti di dalam pelaksanaan pengendalian itu harus sesuai dengan apa yang tertulis di dalam dokumen kontrak ya. Kalau ada klausul tambahan ya tadi azas kebebasan berkontrak sepanjang para pihak itu sepakat itu silakan saja bisa dilakukan ya. Ya. Nah, tentu ini ya isi dari dokumen kontrak tadi ya berisi kualitas, berisi kuantitas, berisi waktu, berisi nilai dan berisi lokasi. Paling tidak ya 5 hal ini yang kemudian akan kita lakukan ya supaya pada saat pelaksanaan kontrak ya itu bisa terjaga dengan baik ya dan di akhir nanti pada saat serah terima pekerjaan ya dari 5 aspek ini itu dapat terpenuhi dengan baik. Ya. Ini sebetulnya adalah kerangka pikir proses pengendalian ya. Yang kita kendalikan ya tentu Bapak dan Ibu ya untuk mencapai hasil tadi yang diharapkan 5 aspek tadi itu harus terpenuhi. Kita harus mengendalikan ya masukannya juga. Kita harus mengendalikan prosesnya juga ya sehingga nanti keluarannya itu sesuai dengan yang diharapkan ya. Jadi ya dalam proses pengendalian ini Bapak dan Ibu ya ini adalah kegiatan yang komprehensif ya komprehensif ya kalau kontrak itu mau ya terlaksana dengan baik ya
Misalnya saja ya dari sisi masukan, ya. Apa yang kita kendalikan dari sisi PK? Ya tentu ya material, ya bahan-bahan, tenaga kerja, peralatan. Ini adalah hal yang bisa kita lakukan proses pengendalian. Ya. Kalau misalnya ya kita akan melaksanakan pekerjaan konstruksi, ya, pekerjaan konstruksi, tentu ya kita harus memastikan bahwa misalnya saja besi yang digunakan itu sesuai dengan spesifikasi ya yang sudah ditetapkan. Kalau besinya 12 ya harus 12 ya. Atau contoh lain ya, keramik ya. Ini juga harus kita kendalikan. Harus kita lihat ya. Kalau misalnya waktu penawarannya dia menawarkan ya merek Romans, ya pada pelaksanaan ya tentu harus Romans ya. Banyak ya contoh-contoh ya pelaksanaan pekerjaan ya di mana material atau bahan itu harus kita kendalikan. Tenaga kerja ya. Ini juga masukan yang harus kita kendalikan ya. Contohnya apa? Ya misalnya saja pekerjaan jasa konsultansi ya. Bapak Ibu punya kegiatan jasa konsultansi. Pengembangan masyarakat ekonomi lokal. Outputnya nanti adalah kajian. Ya, inputannya itu adalah sejumlah tenaga ahli. Maka tenaga ahli ini, baik jumlah, baik kualifikasinya, itu harus kita kendalikan. Kita pastikan pada saat pelaksanaan pekerjaan, orang yang ada, orang yang bekerja, baik jumlah maupun kualifikasinya, itu sesuai dengan yang ada di dokumen penawaran. Kalau perusahaan A menawarkan tenaga ahli Dr. Udin ya yang berpengalaman ya sesuai dengan CV-nya itu 15 tahun di bidang ekonomi misalnya, ya harus kita pastikan bahwa yang bekerja itu adalah Dr. Udin gitu ya. Bukan yang mengerjakan itu asistennya Dr. Udin misalnya, atau orang lain yang nggak jelas gitu ya, atau orang lain yang nggak jelas ya. Peralatan juga demikian ya, baik jumlah ya maupun jenis alatnya itu yang harus kita pastikan ya, keberadaannya harus kita pastikan betul-betul digunakan dalam proses pelaksanaan pekerjaan ya, supaya itu tadi output yang kita harapkan itu memenuhi 5 unsur tadi yang kita inginkan ya. Banyak contoh alat ya, banyak contoh alat ya. Nah, masukan ini menjadi penting Bapak dan Ibu ya. Masukan ini menjadi penting ya, karena kalau masukan itu tidak bagus ya, maka sebagus apapun proses ya, tentu keluarannya itu juga tidak akan baik ya. Kalau orang IT itu sering ngomong tuh Pak, garbage in, garbage out ya, yang masuknya sampah, yang keluar juga sampah gitu ya. Maka inputan itu menjadi penting untuk kita lakukan proses untuk kita lakukan pengendalian ya. Yang berikutnya adalah proses, metode, cara ya, melaksanakan pekerjaan. Ini juga adalah hal yang harus dikendalikan ya. Contohnya apa? Ya, misalnya ya, saya nggak ahli bangunan ya, tetapi kalau misalnya mau mau bikin kusen-kusen, pintu-pintu ya, tentu ada metode tertentu ya.
supaya kayu itu menjadi baik. Misalnya harus di open, misalnya. Ketika penawaran dia menyatakan itu adalah open, jadi oven, ya, tetapi itu tidak dilakukan, ya, maka tentu kualitas kayu juga akan menjadi berbeda. Nah, proses ini adalah harus dilakukan proses pengendalian. Sama juga dengan misalnya jasa konsultansi lah, ya. Di dalam penawaran itu dilakukan kegiatan FGD 5 kali, ya, dilakukan survei, ya, kepada 100 responden, ya. Maka kegiatan FGD, kegiatan survei kepada responden itu harus dikendalikan, ya. Jangan kemudian kita pasrah bongkokan kepada si konsultan, ya. Ternyata dia melakukan cuma 3 kali misalnya, ternyata dia respondennya itu cuma 500 gitu misalnya, setengahnya dari yang diharuskan. Nah, ini tentu akan berpengaruh terhadap output pekerjaan. Proses itu harus juga kita kendalikan, ya. Termasuk, ya, kalau kegiatan-kegiatan lain mungkin ada syarat-syarat khusus tambahan, misalnya pengiriman, ya, kemasan, ya, itu juga hal yang bisa kita lakukan proses pengendalian, ya. Keluaran, output tadi, ya. Maka ini adalah juga yang terakhir kita lakukan pengendalian. Apakah output yang diharapkan, ya, itu sesuai dengan yang kita output yang dihasilkan sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya. Baik dari sisi tadi waktu, sisi biaya, sisi kuantitas, sisi kualitas, ya, serta ketepatan di mana barang dan jasa itu diserahkan, ya. Tentu untuk melakukan penilaian ini, ya, PPK itu dibantu oleh pejabat atau penerima hasil pekerjaan, ya. Pejabat atau penerima hasil pekerjaan, ya. Nah, titik-titik inilah yang kemudian bisa dilakukan proses pengendalian, ya. Jadi kita mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, ya, itu sebaiknya, ya, itu komprehensif dari masukan proses keluaran, ya. Saya nggak tahu kalau di tempat Bapak dan Ibu, tetapi di tempat lain itu pada umumnya hanya melihat keluarannya saja, hasilnya saja. Iya, kalau hasilnya fisik bisa dilihat, ya, itu tidak masalah. Tetapi kalau misalnya ada item-item yang, ya, contohnya lah besi tadi, yang tidak terlihat dari luar, ya, ketika besinya itu tidak sesuai dengan yang diharuskan, tentu kualitas bangunan itu akan berpengaruh, ya. Ini yang kemudian hal ini yang kemudian perlu kita lakukan proses pengendalian. Iya, ini kalau di SKKNI itu ngomong tentang risiko, gitu, ya. Bagaimana kita mengidentifikasi risiko yang akan terjadi. Ini bagian dari proses perencanaan, ya. Mungkin tidak akan dibahas secara detail, ya, tetapi yang bisa kami sampaikan untuk Bapak dan Ibu di kelas ini, ya, ketika kita akan melakukan proses pengendalian, kita harus mampu mengidentifikasi kira-kira titik-titik apa saja, hal-hal apa saja yang nantinya berpotensi mengganggu pelaksanaan pekerjaan, ya. Misalnya tadi contoh konstruksi, ya, konstruksi, ya. Itu akan dilaksanakan pekerjaan konstruksi misalnya selama 6 bulan. Ya, dari masa 6 bulan itu, ya, pelaksanaan pekerjaan kira-kira apa yang mungkin terjadi. Misalnya saja, ya, tentang lahan, ya. Lahannya ternyata bukan ternyata, kita mengidentifikasi, ya, kemungkinan, ya, lahan tersebut itu labil misalnya. Sehingga apa yang harus kita lakukan itu harus sudah mulai kita pikirkan, ya. Kita tuliskan, ya, rencana aksi untuk
menanggulangi risiko, ya. Risiko itu nanti bisa ditanggulangi, bisa dihindari, atau bisa di shifting, gitu ya. Bisa di shifting. Yaitu kalau di kelas CCMS itu akan dibahas secara detail ya terkait dengan risiko. Ya, ini adalah secara sederhana ya risiko yang mungkin terjadi ya dalam pelaksanaan kontrak. Ya. Dari sisi jadwal pelaksanaan ya risiko yang mungkin terjadinya keterlambatan. Nah, kita tidak ingin terjadi keterlambatan. Maka kita lakukan ya upaya pengendalian. Dengan cara apa? Supaya jadwal pelaksanaan itu tidak terlambat. Ya tentu kita ya di dalam rencana pengendalian itu bisa kita tuliskan melakukan proses ya rapat secara berkala misalnya. Melakukan kunjungan lapangan secara berkala untuk melihat ya untuk mengantisipasi ya terjadinya ya hal-hal yang tidak kita harapkan. Kalau itu terjadi, itu bisa kita lakukan upaya intervensi, tindakan korektif. Ya. Kemudian, ya, yang lainnya misalnya ada resiko, kemungkinan ya pembengkakan biaya. Ya. Nah ini adalah sebenarnya sisi pengendalian yang harus dilakukan oleh pihak penyedia. Ya. Itu kita bukan menjadi tanggung jawab kita sebagai PPK. Ya. Kualitas, ya, ada kemungkinan kualitas tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka sejak awal kita sudah memikirkan apa yang harus kita lakukan supaya kualitas itu sesuai dengan yang diharapkan. Ya, begitu juga terkait dengan aspek-aspek lainnya, ya, yang perlu kita gali. Kira-kira resiko apa yang mungkin terjadi. Toolsnya apa untuk melakukan pengendalian? Ya, nanti kita akan lihat gitu ya. Nanti kita akan lihat. Sebelum kita masuk ke tools yang akan kita gunakan untuk pengendalian, ya, tentu Bapak dan Ibu, ya, ini sebagai ini saja pengetahuan ya Bapak dan Ibu bahwa ada 3 cara melakukan pengendalian yang bisa dipilih oleh PPK ya. Ada alternatif pertama ya, ini kotaknya 2 saja gitu ya. Hubungannya langsung antara PPK dengan penyedia barang dan jasa. Ya. Ada juga yang model seperti ini nih Bapak dan Ibu. Hubungan 3 pihak ya di mana PPK nanti akan melibatkan pengawas pekerjaan ya. Dan ada juga yang hubungannya alternatif ketiga di mana ya PPK itu betul-betul meminta pengawas pekerjaan untuk mengendalikan pelaksanaan ya kontrak ya. Nah, ini ketiganya seperti apa? Nah, ini kita akan diskusikan ya. Kita akan diskusikan. Saya izin minum dulu, Bapak. Iya. Ini adalah tipe pertama. Ya. Tipe pertama ini ya PPK langsung dia melakukan proses ya pengendalian pekerjaan. PPK ini tentu bisa dibantu oleh tim ya, timnya PPK ya. Tanpa melibatkan pihak lain ya untuk melakukan proses pengawasan. Ya. Kapan PPK melakukan atau memilih model seperti ini ya? Kalau saya berpendapat ya, nanti Bapak dan Ibu boleh juga tidak sepakat dan justru kami harapkan ada komentar lain dari Bapak dan Ibu ya, silakan saja ya. Kita memilih ya jenis ini ya atau alternatif ini jika PPK atau timnya PPK itu punya ya pemahaman yang baik ya, pemahaman yang lengkap terkait dengan barang dan jasa yang diadakan.
ya. Misalnya saja ya, pengadaan ya, contoh pengadaan barang, pengadaan pulpen, pengadaan buku, pengadaan mebeler ya. PPK ya atau timnya tahulah buku yang bagus kayak apa, tahulah pulpen yang bagus kayak apa, tahulah mebeler yang bagus seperti apa. Sehingga PPK itu langsung melakukan proses pengendalian ya. Melakukan proses pengendalian. Sedangkan kalau yang model kedua ya, PPK ini dibantu oleh pengawas pekerjaan. Kapan ya PPK memilih ya model pengawasan atau pengendalian seperti ini ya. Kalau saya berpendapat ya, nanti Bapak dan Ibu boleh tidak sepakat, silahkan saja ya. Kita atau PPK memilih model ya pengendalian seperti ini, mengundang pihak lain untuk membantu melakukan proses pengendalian jika PPK ya tidak memahami, tidak memiliki pengetahuan yang lengkap ya atau timnya tentang pekerjaan barang dan jasa yang diadakan. Ya taunya mungkin setengah saja, taunya hanya sebagian saja, ya taunya hal-hal yang bersifat umum saja misalnya, ya. Atau PPK dan timnya ya itu membutuhkan ya bantuan pihak lain karena misalnya waktu, di mana PPK dan timnya tidak mungkin melakukan proses pengawasan itu dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, dari hari ke hari, ya. Misalnya saja, ya ini adalah apa namanya proses atau pengadaan konstruksi, membangun gedung selama 6 bulan, dilakukan itu setiap hari. Ya, bekerja itu apa namanya 24 jam misalnya, ya, shift-shiftan misalnya, ya. Nah maka kemudian ya PPK ya itu harus dibantu oleh konsultan pengawas, kan biasanya gitu ya. Kalau di konstruksi itu pasti ya pada umumnya itu ada 3 ya penyedia yang bekerja, perencana, pengawas, dan kontraktor. Nah, konsultan pengawas inilah yang bisa di hire atau diadakan oleh PPK untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor. Ya, di mana konsultan pengawas ini itu selalu ada di lapangan, setiap hari ada di lapangan, setiap hari memantau tahapan pelaksanaan pekerjaan. Kalau hari ini pasang apa namanya besi, ya, maka dia akan melihat proses pemasangan besi. Betul nggak besinya yang dipasang itu sesuai dengan yang tadi ya dipersyaratkan di dalam gambar teknis misalnya ya. Lalu ada yang alternatif ketiga ya. Ada pertanyaan ya, nanti mohon izin sebentar. Alternatif ketiga ya. Ini di mana PPK ya itu betul-betul meminta pengawas pekerjaan untuk melaksanakan proses ya pengawasan pekerjaan ya. Pokoknya PPK aduh ini saya nggak tahu nih bagaimana cara melakukan proses ya pekerjaan gitu ya. Nah ini pada umumnya ini dilakukan untuk kontrak turnkey misalnya ya, di mana pemilik pekerjaan tuh cuma pengen dapat hasilnya, output yang dilihat ya. Ya kita akan coba lihat pertanyaan ya. Alternatif kedua ini apakah khusus untuk pekerjaan konstruksi dari Pak Bunyamin? Selamat sore Pak Bunyamin. Ini Pak Bunyamin ini luar biasa aktif ya. Iya. Apakah alternatif kedua khusus hanya untuk pekerjaan konstruksi? Ya.
Iya, memang kalau di pekerjaan konstruksi ya pola ini itu yang harus dilakukan. Tetapi ya alternatif dua ini bisa saja ya dilakukan ya bukan untuk pekerjaan konstruksi. Tadi Pak, tergantung seberapa besar ya, seberapa mampu PPK untuk melaksanakan ya pengendalian ya, melaksanakan pengendalian. Mampu nggak ya PPK itu memahami barang dan jasa yang diadakan. Jika PPK itu tidak mampu ya atau tahunya cuma setengah, maka bisa meminta bantuan dari pengawas pekerjaan. Ya memang yang umum itu adalah di jasa konstruksi ya. Jasa konsultan pengawas ya. Kalau pekerjaan lain ada nggak ya contohnya ya? Pekerjaan lain ada nggak ya contohnya? Ya sepanjang yang saya lihat sekarang itu belum ada ya. Jasa konsultan ya misalnya kajian itu langsung kita awasi ya. Jasa lainnya itu juga langsung ya. Biasanya itu tipe yang ke satu ya. Sepanjang yang saya cermati sekarang belum ada pekerjaan lain selain yang konstruksi. Tetapi semangatnya ini bisa dilakukan untuk pekerjaan-pekerjaan juga yang lain. Jika memang ada ya penyedia jasa yang punya kompetensi ya, punya izin atau punya core bisnisnya adalah proses pengawasan seperti jasa konsultan pengawas ya. Seperti jasa konsultan pengawas. Kira-kira begitu ya Pak Binyamin ya. Dari Pak Agung. Pak Agung. Kalau pekerjaan konstruksi kan tidak menyebut merek, tetapi spesifikasi merupakan identitas suatu merek seperti keramik Roman ya 3x3 x 33 cm. Nah, ketika selesai lelang, penyedia mengajukan mock-up dengan merek berbeda. Kontrol kita gimana Pak? Apakah pas pre-award meeting disebutkan secara detail merek dan spesifikasi sehingga yang diinginkan PPK tercapai dari segi kualitas dan mutu ya. Baik, Pak Agung ya. Kita diskusinya pada hari ini itu ada tataran setelah ya penetapan pemenang. Setelah kita melakukan penandatanganan kontrak ya. Memang ketika proses pelelangan ya spesifikasi teknis ya itu tidak menyebutkan merek kecuali untuk hal tertentu ya. Perpres 16 boleh menyebutkan merek ya. Tetapi ketika penawaran sudah dilakukan di dalam penawaran tentu sudah ada merek yang diusulkan oleh pihak penyedia ya. Di dalam dokumen penawaran sudah ada merek yang disebutkan oleh penyedia. Dan merek ya itu berkorelasi dengan harga ya. Dan berkorelasi dengan harga. Nah, tadi di slide sebelumnya kita sampaikan bahwa dokumen kontrak itu menjadi inputan ya waktu kita melakukan proses pengendalian. Dokumen kontrak itu bukan cuma kontraknya saja, tetapi termasuk juga dokumen penawaran. Apa yang ditawarkan itulah yang harus disiapkan oleh pihak penyedia ya. Sama juga ketika kita mengadakan lift misalnya ya. Kebetulan kami di Bappenas pernah mengadakan lift, ketika lelang tidak menyebutkan merek. Ya. Ketika proses penawaran itu muncul merek dari para calon penyedia. Ketika proses penetapan pemenang, ya, penyedia sudah terpilih, maka merek itulah yang kita jadi pegangan. Ya. Waktu itu penyedia menawarkan merek, ya, itu Schindler, ya, Schindler. Ya, pemenang yang ditetapkan itu menawarkan merek Schindler.
Maka ketika pelaksanaan pekerjaan, ya tentu merek Schindler itu yang harus ada, gitu ya, yang harus ada, ya. Nggak mungkin diganti jadi Fujitsu, karena tentu harganya berbeda, ya, harganya berbeda, ya. Nah, jadi maksud kami tadi Pak, proses pengendalian itu menyebutkan merek karena memang sudah disebutkan, sudah ditawarkan oleh penyedia di dalam dokumen penawaran. Itulah yang kemudian harus dipenuhi oleh pihak penyedia, gitu ya. Ya, dari Pak Sudarmanto, ya. Jumlah tenaga pembantu PPK berapa orang, ya? Iya. Berapa orang jumlah tenaga pembantu yang ada di yang membantu PPK, ya? Tentu berapa jumlahnya itu sangat tergantung atau diserahkan kepada masing-masing dari pihak PPK, ya. PPK secara regulasi itu boleh dibantu oleh ya tim teknis. Berapa jumlahnya, ya, kalau sepanjang yang saya pahami itu tergantung dari kebutuhan dari PPK, ya. Cuma kalau dulu tuh pernah ada Pak, standar biaya masukan dari Kementerian Keuangan bahwa honor yang bisa diberikan di level pusat, ya, honor yang bisa diberikan kepada tim PPK itu cuma jumlahnya 2 orang saja, gitu kan. Tetapi ketentuan itu di standar biaya masukan yang baru itu sudah tidak ada. Jadi berapa jumlahnya itu sangat tergantung dari kewenangan dari PPK, gitu ya. Seberapa lingkup besarnya pekerjaan, gitu kan, yang harus diemban oleh PPK. Gitu ya, Pak Agung, Pak Bunyamin, Pak Sudarmanto, ya. Kalau ada yang mau dibantah, disanggah, monggo Pak, silakan. Bebas Pak, nggak pakai jaminan sanggah Pak. Nanti kalau ada jaminan sanggah, saya diomelin sama Pak Andi atau Pak moderator ya, Pak Hendro nih. Iya, baik. Iya. Nah, ini adalah prosedur pengendalian kontrak, ya. Tadi betul yang disampaikan oleh Pak izin lihat sebentar, ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Hermanto ya, kalau nggak salah ya, terkait dengan pre-award meeting, ya, rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Ini yang harus dilakukan Pak, gitu ya. Ini yang harus dilakukan ya setelah kontrak ditandatangani itu tidak ujuk-ujuk ya dilakukan pelaksanaan pekerjaan. Apalagi pelaksanaan pekerjaan yang membutuhkan waktu penyelesaian pekerjaannya ya, yang juga tahapan yang harus dilakukan itu banyak gitu ya, itu banyak ya. Kita harus lakukan rapat persiapan ya pelaksanaan kontrak. Kita harus menyusun rencana mutu ya. Kita harus menyusun rencana mutu. Ini yang harus dilakukan ya sebelum kita melakukan proses pengendalian ya. Penting kita memiliki rencana mutu. Ini adalah instrumen atau tools yang tadi saya sampaikan tadi, Pak, ya. Yang tadi saya sampaikan. Ini menjadi pegangan kita di dalam melaksanakan pengendalian gitu ya. Melaksanakan pengendalian. Iya. Rencana mutu sepanjang yang saya pahami Bapak dan Ibu ya, itu nggak ada standar yang baku. Banyak banget contohnya ya. Kalau kita nge-googling ya, kalau kita nge-google gitu ya, itu banyak benar contohnya. Dari yang mulai sederhana sampai yang tebelnya minta ampun. Ya, Kementerian PUPR ya, konstruksi. Nah, itu kalau di konstruksi itu udah ada aturannya ya, terkait dengan rencana mutu itu seperti apa isinya gitu ya. Tetapi yang lainnya itu belum ada, tidak ada keseragaman ya. Tetapi yang bisa kita pelajari ya, kita bisa sampaikan di dalam kelas ini bahwa yang namanya rencana mutu itu satu dokumen yang penting untuk melaksanakan pengendalian.
Isinya itu adalah bagaimana cara kita melaksanakan pekerjaan, ya. Bagaimana cara kita melaksanakan pekerjaan, siapa yang melaksanakan pekerjaan, alatnya apa yang digunakan, bagaimana tahapannya, output setiap tahapannya itu apa, ya. Kemudian ya, waktunya kapan. Ya, paling enggak itu yang ada di dalam rencana mutu gitu ya. Dokumen-dokumen yang tadi sudah kami sampaikan di awal, ya, dokumen kontrak, baik itu kontraknya, baik itu SSUK-nya, baik itu SSKK-nya, baik itu dokumen penawaran, itu adalah inputan yang digunakan untuk menyusun rencana mutu. Tentu di dalam rencana mutu itu bisa juga ditambahkan hal-hal lain yang belum tercantum di dalam rancangan kontrak. Pendetilan yang ada di dalam dokumen kontrak, pendetilan dari yang ada di dalam dokumen kontrak, gitu ya. Kalau sudah punya rencana mutu, tentu dilakukan mobilisasi, dilaksanakan pelaksanaan pekerjaan, dilaksanakan pembayaran, ya kalau ada perubahan-perubahan kontrak, ya dilakukan perubahan kontrak, ya kemudian di akhir ya tentu serah terima pekerjaan, ya serah terima pekerjaan. Nah ini terkait dengan apa namanya penilaian kontrak, ada quality assurance dan ada quality control. Ini adalah hal yang berbeda ya, tapi kita skip saja. Ya, ini adalah kurang lebih isi dari ya dokumen rencana mutu. Ya tentu ada latar belakang, ada informasi kegiatan, ada sasaran mutu kegiatan, syarat teknis dan administrasi, struktur organisasi ya, siapa yang menjadi apa namanya proyek lapangannya, siapa yang menjadi bagian ini, bagian itu tertuliskan di situ, tugas dan tanggung jawabnya, ya SOP-nya, bagian alirnya, ya jadwal pelaksanaan pekerjaan, jadwal material, peralatan, personil, ya metode, ya cara-cara melaksanakan pekerjaan, metode bagaimana cara melakukan pengawasan, inspeksi, pengujian dan lain sebagainya, gitu ya. Ini semua yang terdapat di dalam dokumen rencana mutu. Siapa yang membuat? Ya, siapa yang membuat? Ya, kalau konteksnya Perpres 16, rencana mutu ini disusun oleh pihak penyedia yang menyusun. Tetapi kemudian nanti didiskusikan ya dengan kita PPK memberikan masukan-masukan ya, memberikan koreksi-koreksi ya, setelah itu disepakati bersama ya. Nah, ini adalah hal yang harus dilakukan, yang harus disusun, yang harus dibuat ya oleh tadi awalannya oleh penyedia, kemudian didiskusikan bersama ya, dikoreksi oleh PPK, ya setelah jadi itu disepakati bersama gitu ya, disepakati bersama. Dari mana informasi-informasi didapat? Ya tentu dari dokumen rancangan kontrak ya. Nah, tentu di dalam pelaksanaan pengendalian ya, di dalam pelaksanaan pengendalian ya, ada berbagai tools yang bisa digunakan ya, metode yang bisa digunakan ya. Metode apa yang digunakan ya itu sebetulnya banyak, metodenya banyak ya, cuma di dalam kesempatan ini itu kita sampaikan 4 cara saja ya yang bisa kita gunakan untuk melakukan proses pengendalian ya. Iya. Ada kurva S. Kemudian ada diagram vektor. Ada diagram batang, ada diagram jaring ya, network planning. Sorry, di komputer saya ada notifikasi nih. Katanya suara kurang bagus. Kurang bagus nggak Pak Hendra? Hendra? Iya Pak. Suara masih oke nggak? Oke Pak. Oke ya? Jernih Pak. Siap, Ya. alhamdulillah. Oke Pak. Siap.
Oke, nah ini diagram batang ya. Ya, ini sih Bapak dan Ibu, saya yakin Bapak dan Ibu sudah sering melihat model seperti ini gitu ya. Nah, ini bisa digunakan ya waktu kita menyusun apa namanya rencana pengendalian ya. Sebetulnya inputan ini juga ada di KAK ya. Di KAK itu biasanya ada ya. Kemudian nanti di penawaran itu ada lagi gitu kan. Nah, nanti di rencana mutu itu tinggal kita mengadop ya, menggunakan itu ya tentu dengan beberapa penyesuaian ya. Nah, diagram batang ya kurang lebih seperti ini nih Pak isinya ya. Ada tahapan apa yang harus dilakukan, kemudian waktunya kapan. Nah, kalau contoh di sini ini kajian ya, ini jasa konsultansi nih ya. Ada studi literatur misalnya dilakukan di bulan Mei gitu ya, di periode pertama ya. Mungkin ini disusun berdasarkan dwi mingguan ya. Jadi di satu itu dwi mingguan pertama, yang kedua dwi mingguan yang kedua. Studi literatur dilakukan ya, di periode pertama bulan Mei. Pengumpulan bahan dan data itu juga dilakukan di periode pertama bulan Mei. Identifikasi masalah itu juga dilakukan di periode pertama bulan Mei. Nah, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini yang nanti akan dijadikan atau dituliskan di dalam dokumen tadi rencana mutu. Nanti tinggal ya kita lakukan ya pada saat pengendalian ini menjadi pegangan gitu kan. Betul nggak studi literatur itu dilakukan di periode pertama bulan Mei misalnya. Betul nggak pengumpulan bahan dan data dilakukan di periode pertama bulan Mei. Betul nggak identifikasi masalah dilakukan di periode pertama dan kedua bulan Mei. Nah, waktu proses pengendalian ya kita tinggal membandingkan saja. Kalau ternyata molor misalnya, ya ternyata identifikasi masalah itu sampai dengan periode pertama Juni, ini ada potensi laporan akhir itu tidak bisa dilakukan di bulan Juli periode kedua. Kalau kita lakukan pengendalian, ada disparitas seperti itu, ya, ada kejadian seperti itu, maka kita bisa lakukan tindakan korektif. Misalnya kegiatan-kegiatan yang lain itu lebih dipercepat waktunya. Ya, tentu kalau percepatan waktu menjadi tanggung jawab dari penyedia. Terserah penyedia mau tambah jam kerja, mau tambah orang untuk melaksanakan pekerjaan. Kalau kita lakukan proses pengendalian itu secara berkala, kita bisa meminta penyedia itu melakukan tindakan koreksi. Beda kalau kita nggak lakukan itu, ya. Pada akhirnya penyedia, ya, tentu ya akan ya sejelek-jeleknya dia akan molor melaksanakan pekerjaan. Ya. Kalaupun tidak molor, ya tepat waktu dengan kualitas yang seadanya, tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, maka kemudian kita penting memiliki ya instrumen untuk melaksanakan pengendalian. Salah satunya adalah diagram batang. Ya. Kalau ini sih Bapak dan Ibu sudah sering lihat ya. Nah, ini adalah berbagai apa namanya kelemahan dan kekurangannya. Nanti ini bisa dibaca saja gitu ya. Tetapi ini yang paling sering kita lihat ya, lebih informatif karena eye-catching, ketahuan setiap prosesnya seperti apa gitu kan. Tapi tentu ada beberapa kelemahan-kelemahannya gitu ya. Nah, yang berikutnya ini adalah diagram jaring kerja, network planning diagram ya. Nah, bagaimana cara memahami diagram ini gitu ya. Nah, ini biasanya sih dilakukan di pekerjaan konstruksi nih, Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang sarjana sipil ya. Ini sudah sering melihat seperti ini ya. Kalau sarjana sipil ini pelajaran yang diajarkan ya di perkuliahan. Kalau saya orang hukum nih Pak, jadi orang hukum ya nanti boleh dikoreksi oleh
bapak-bapak yang punya background sarjana sipil, ya. Apa namanya? Kalau ada yang kurang pas dari penjelasan saya itu boleh dikoreksi, ya. Yang pertama Bapak dan Ibu, nah ini isinya bulatan-bulatan ya. Saya coba pakai pulpen gitu ya. Bentar. Ya pakai pulpen. Bisa ya, kelihatan ya. Nah ini ya, yang saya lingkari ya, ada angka 1. Ya, angka 1 di sini nih Pak. Saya garis 1. Ya. Angka 1 itu berbicara tentang tahapan. Ya. Angka 1 itu berbicara tentang tahapan. Angka 2 ini juga tahapan. Angka 3 tahapan. Angka 4 tahapan. 5 tahapan. 6 itu juga tahapan. Ya. Pelaksanaan pekerjaan. Contoh sederhana. Ya. Contoh sederhana. Ada pertanyaan ya, nanti mohon izin setelah ini selesai ya. Ya, balik ke sini ya. Contoh sederhana, misalnya saya ingin membangun sebuah rumah. Kira-kira apa yang harus dilakukan ya untuk pelaksanaan pembangunan rumah sampai rumah selesai. Ya. Misalnya satu nih ya, satu ini adalah pematangan lahan. Ya. Yang kedua, ya, ini proses bikin pondasi. Sambil bikin pondasi, ya, saya sudah memesan, ya, ini genteng. Sambil memesan genteng-genteng, ya, saya juga memesan kusen, pintu, jendela dan lain sebagainya yang nomor 4 nih, gitu ya. Kemudian, ya, dari pondasi kalau sudah selesai, tinggal ini proses bikin tembok gitu misalnya sederhananya. Ya, proses bikin tembok nih, gitu di sini nih. Ya. Nah, waktu bikin tembok jadi, ya, genteng udah siap. Ya, genteng udah siap, kusen sudah siap. Ya. Sehingga nanti di tanggal 6 itu tinggal proses finishing akhir, ngecat dan lain sebagainya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah prosesnya ya, yang harus dilakukan. Ada yang dilakukan secara paralel, ada yang dilakukan secara serial, gitu ya, secara serial. Ya, gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ada di sini 0, ini ada 0, ya 0. 0 yang di atas itu adalah waktu kapan harus mulai. 0 yang di bawah juga itu adalah waktu kapan harus mulai. Ya. Tetapi ya, waktu di sini yang atas itu adalah waktu waktu optimis. Kapan harus mulai. Yang bawah waktu pesimis itu kapan harus mulai. Kebetulan kalau 00 ini kan sama nih, startnya bareng ya. Nah, kita ambil yang misalnya ketiga nih, yang di sini nih. Kita ambil yang ketiga. Ya, yang 3. Ini tadi ceritanya kita bikin genteng ya, pesan genteng. Dan gentengnya kapan harus sudah selesai atau ready, ada. Ya. Iya, yang 11 ini ya, sorry. Yang 11 ini ya adalah ya, waktu ya optimis kapan ya genteng ini
ya harus sudah tersedia. Tanggal 13 ini ya adalah hari, ya, waktu, ya, boleh hari, boleh ya kita apa namanya, ini waktu lah ya. Untuk simplifikasinya kita sebut hari lah ya, hari, ya. Yang tanggal 13 ini ya adalah waktu pesimis, kapan genteng itu sudah tersedia. Jadi kalau tersedia tanggal 11 bagus, tanggal 13 itu masih oke, nggak apa-apa. Kalau tanggal 14 itu artinya terjadi keterlambatan. Ya. Nah ini cara membaca ya apa namanya diagram ini gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah tahapannya ya. Kemudian yang tadi kita menggunakan contoh 3, 11, 13 itu ya ada waktu optimis dan waktu pesimis ya. Sedangkan yang ini 5, 4, 6, 3, 4 ya itu adalah hari dari tahapan ke tahapan kapan harus sudah tercapai. Dari 1 ke 2 itu 5 hari. Dari 2 ke 5 itu 6 hari gitu ya. Nah, ini juga untuk kita mengendalikan waktu supaya jangan terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Baik. Kita lihat pertanyaannya. Untuk network planning, apakah boleh PPK meminta untuk dipersyaratkan di awal pada proses tender jasa konstruksi? Sedangkan Pokja Pemilihan tidak ada kompetensi untuk mengevaluasi kebenaran network planning yang disampaikan oleh pihak penyedia. Iya. Baik, Bu Nikmatun. Selamat sore, Bu Nikmatun. Bu Nikmatun juga nih sering bertanya ya. Baik, jadi Bapak dan Ibu ya, terkait dengan pemilihan metode ini, kapan dia muncul ya, kalau tadi pertanyaan Bu Nikmatun ini, apakah boleh PPK meminta untuk dipersyaratkan di awal pada proses tender jasa konstruksi ya? Iya, kalau konstruksi itu kan pertama ya ada konsultan perencana, ada kontraktornya, ada pengawasnya ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu ya, kita bisa meminta ya, konsultan perencana untuk ya memang harus gitu ya, konsultan perencana membuat ya metode pelaksanaan pekerjaan termasuk jadwal ya, termasuk menggunakan diagram ini. Ya, itu tadi kenapa kita meminta konsultan perencana untuk kenapa kita meminta meng-hire konsultan perencana, karena kita dari sisi PPK pun ya itu nggak terlalu paham pelaksanaan konstruksi itu seperti apa gitu, apalagi kalau misalnya PPK-nya itu atau OPD kita itu bukan yang memang teknis ngurusin konstruksi, tetapi tiba-tiba kita disuruh melakukan pekerjaan konstruksi. Ya, yang sering dikeluhkan itu bukan dikeluhkan, yang sering diceritakan itu teman-teman di rumah sakit tuh, Pak kami ini dokter Pak, gitu kan, tapi kami disuruh untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi bikin apa gitu kan, gedung apa gitu kan. Nah, itulah pentingnya konsultan perencana. Konsultan perencana lah yang menyusun ini gitu ya. Yang itu nanti bagian jadi dokumen lelang gitu ya. Bagaimana dengan Pokja ya yang tidak memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi kebenaran network planning? Tentu Pokja itu akan memegang dokumen yang perencanaan yang dibikin oleh konsultan perencana gitu ya. Nanti tinggal menyesuaikan dengan apa yang ditawarkan oleh calon kontraktor. Kalau si Pokja itu tidak memiliki kompetensi ya, Pokja dimungkinkan untuk menghadirkan tenaga ahli, menghadirkan narasumber gitu ya, menghadirkan narasumber ya. Jadi begitu ya Bu Nikmatun ya, bahwa Pokja itu
ya bisa dibantu dengan pihak lain gitu ya, pihak lain. Waduh, ini jelek ini harus dihapus dulu nih Pak, sebentar saya ngapus dulu. Hapus yang mana ya? Saya juga lupa lagi yang hapus yang mana nih Pak. Bentar Pak. Oh ini rest drawing ya. Wah udah hilang semua. Ya. Ya ini tadi ya. Apa metode diagram jaring kerja gitu ya. Nah ini adalah, sorry. Ini diagram vektor. Ya, diagram vektor juga bisa digunakan ya. Ini kalau dicontohkan di dalam slide ini itu terkait dengan rencana pelaksanaan pengadaan dan distribusi pupuk gitu ya. Kontraknya itu di dalam kontrak itu dikatakan pengirimannya bertahap gitu ya, pengiriman bertahap ya. Enggak sekaligus ya. Ini juga bisa kita gunakan kalau misalnya pengadaan ATK, Pak. Daripada beli satu-satu, lebih baik beli ya untuk jangka waktu 1 tahun. Ya, daripada beli 10, mendingan beli sekaligus ya, misalnya 1000 ya. Tentu itu berdasarkan tadi ya perencanaan di awal. Betul nggak kita butuh 1000? Kalau kita butuh 1000 daripada belinya dicicil 10-10, ya lebih baik kontraknya kontrak 1 tahun itu selama kontraknya 1 tahun dengan jumlah 1000. Karena ada economies of scale di situ. Kan kalau beli barang lebih banyak, itu harga satuan itu akan menjadi lebih murah. Tetapi problemnya misalnya, kapan barang itu akan dikirimkan? Apakah begitu kontrak langsung dikirim 1000? Ya, kalau dikirim 1000 itu mau disimpan di mana? Gudangnya di mana? Gitu kan? Nah ini bisa dilakukan pengiriman secara bertahap. Nah maka diagram vektor ini cocok ya digunakan untuk apa namanya pekerjaan yang seperti itu ya. Jadi kontraknya 1000 tetapi dikirimnya bertahap ya. Kalau di dalam contoh ini mungkin ya periode pertama dikirim 2000, periode kedua dikirim 2500. Kemudian periode berikutnya dikirim 1500 dan seterusnya. Tentu ini di pengirimannya tergantung ya dari rencana penggunaan, rencana pemakaian ya. Kalau ternyata bisa terjadi penyimpangan ya, bukan penyimpangan korupsi, bukan, tapi penyimpangan pelaksanaan pekerjaan ya. Kalau terjadi penyimpangan dari yang direncanakan ya, misalnya saja di periode kedua itu harusnya 2.500 tetapi cuma dikirim 2.000, maka kita bisa lakukan upaya tindakan korektif ya, tindakan korektif ya. Misalnya ini ya di sini nih ya, ternyata nggak kecapai itu 2.500, cuma dikirim 2.000 ya. Apa yang dilakukan ya supaya nanti di ujung itu nggak ngebengkak atau telat gitu ya, maka kita bisa lakukan upaya ya, misalnya percepatan. Dia harus ngirim di pertengahan periode ini misalnya 500 lagi gitu lah ya. Atau kalau memang pekerjaannya masih memungkinkan ditambah di sini. Nah, itu sangat tergantung dari jenis pekerjaan, dari rencana ke pemakaian ya, dari rencana pemakaian ya. Tetapi intinya dari slide ini ya itu kita bisa melihat gambaran kuantitas berapa yang harus dipenuhi oleh penyedia di setiap periode pengiriman. Kalau nanti terjadi kekurangan, maka itu harus dipenuhi, gitu ya. Itu harus dipenuhi, ya. Yang berikutnya, ya, ya, yang berikutnya, nah ini kurva S nih. Nah, kurva S juga ini umum di konstruksi. Saya yakin Bapak dan Ibu juga sudah sering lihat lah kurva S seperti ini, ya. Sama ini ya, kalau konstruksi kan nanti yang merumuskan itu adalah konsultan perencana. Kemudian nanti di dalam dokumen penawaran, di dalam dokumen pengadaan ini yang
sampaikan kepada calon penyedia. Tentu di dalam penawaran penyedia ya harus ya mengikuti apa yang ada di dalam dokumen pengadaan. Nanti di dalam rencana mutu ini kembali dituliskan dengan lebih detail ya, dengan lebih detail ya. Ini di dalam kurva S seperti ini isinya sama ya dengan yang tabel tadi. Ada tabel-tabel ya, tahapan apa yang harus dilakukan, ya kegiatan apa yang harus dilakukan. Tetapi kelebihan dari yang tabel tadi ini dilengkapi dengan waktu ya, dilengkapi dengan kurva gitu ya, yang berkorelasi berhubungan dengan tadi pembayaran ya, dengan pembayaran. Di sini ada variabel-variabel tertentu ya yang bisa digunakan, yang bisa dikalikan dengan proses pelaksanaan pekerjaan, nanti tinggal dilakukan proses pengontrolan. Sama dengan yang tadi gitu ya, maksudnya sama dengan tools-tools yang lainnya. Ya, ini juga digunakan untuk proses pengendalian. Kita tinggal lihat saja nanti di pelaksanaan pekerjaan. Apakah garisnya itu sama, misalnya ya, apakah garis itu sama gitu ya dengan yang direncanakan ya, atau ada gap. Mereka untuk meminta penyedia melakukan itu ya, melakukan itu. Iya, izin sebentar Pak. Nah, itu ya Bapak dan Ibu kurang lebih kurva-kurva yang bisa digunakan gitu ya. Sekali lagi tadi ya, harapan kita ya, barang dan jasa yang kita adakan itu memiliki ketepatan ya, kesesuaian baik dari sisi jadwal ya, baik dari sisi kualitas, baik dari sisi kuantitas, baik dari sisi biaya, baik dari sisi tempat serah terima pekerjaan ya. Nah, tadi Pak kembali ke waktu ya. Ini adalah hal-hal apa saja yang bisa kita perhatikan ya. Jadwal-jadwal apa saja yang kita harus lihat ya ketika kita mengharapkan pekerjaan kita itu tidak molor. Tentu yang bisa dilihat itu adalah jadwal peralatan ya. Di dalam rencana mutu itu pasti sudah ada jadwal alat apa yang akan dipakai, kapan akan dipakainya. Tentu kapan dipakainya sesuai dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan. Nah, jadwal alat inilah yang harus dipastikan dipegang oleh pengawas ya, supaya alat yang digunakan itu datangnya tepat waktu. Jadwal orang juga di dalam rencana mutu itu tertulis tentang ya personilnya itu siapa saja, kapan personil itu akan bekerja. Karena belum tentu personil itu bekerja dari awal sampai akhir. Ya, ada personil yang kerjanya dari awal sampai tengah saja misalnya, atau ada personil yang kerjanya dari tengah sampai akhir saja misalnya. Ada personil yang kerjanya di tengah-tengah saja misalnya. Ada juga personil yang bekerja dari awal sampai akhir. Ya, variasinya banyak dan itu tertuang di dalam rencana mutu. Ya, itu harus jelas personilnya siapa, kapan mulai bekerja dan kapan berakhirnya. Ya, itu yang kemudian dikendalikan. Ya, jangan sampai misalnya ya contoh sederhana ya proses bikin rumah tadi. Tadi kan ada pematangan lahan, ya, kemudian ada pekerjaan pondasi, ya, sampai kemudian nanti di akhir ya itu ada proses finishing berupa pengecatan dan lain sebagainya. Nah, kalau tukang cat kan itu nggak mungkin datang dari awal, ya, karena kalau datang dari awal ya biaya juga. Ya, udah nggak kerja tapi kita harus membayarin, maka dia harus datang pada saat akan dimulainya pelaksanaan pengecatan ya.
Nah, ketika akan dilaksanakan pengecekan, ya pengawas itu harus sudah mulai melihat kira-kira orangnya udah ada di tempat atau belum, on-site atau belum, gitu ya. Nah, itu juga harus dilihat, ya. Jadwal material juga, ya. Material, ya, itu datangnya enggak berbarengan, ya, karena faktor tempat dan lain sebagainya. Ya, maka kemudian material itu tentu akan datang bertahap, ya, sesuai dengan rencana pelaksanaan pekerjaan, ya. Ini juga harus dilihat, harus dibuat dan harus dilihat, ya. Harus dibuat dan harus dilihat. Termasuk jadwal pengujian, ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan tertentu yang perlu diuji, ya, sebelum akhirnya nanti diserah terimakan, ya itu harus dilakukan, ya. Jadwal yang mungkin juga bisa dimasukkan di sini adalah jadwal kapan kita melakukan rapat-rapat secara berkala. Itu yang harus dimuat di dalam rencana mutu, ya. Tentu pelaksanaan rapat itu menjadi penting, bagian dari proses pengendalian. Termasuk jadwal melakukan kunjungan lapangan, ya, survei. Memang betul PPK itu dibantu oleh misalnya tadi konsultan pengawas. Tetapi PPK pun ya itu bisa mengatur jadwal kapan dia akan melaksanakan kunjungan lapangan. Ya, nah ini juga semua harus tertuang di dalam rencana mutu tadi, ya. Nah, ini untuk rapat, ya. Untuk rapat, ya, bisa juga rapat berkala maupun rapat khusus, ya. Kalau ada hal-hal tertentu yang perlu pembahasan lebih detail, lebih dalam, ya, itu bisa dilakukan rapat khusus, gitu ya, rapat khusus. Iya. Ini rencana pengendalian biaya, sebetulnya ini adanya di pihak penyedia, supaya dia nggak over budget. Karena kalau over budget itu dia juga menjadi rugi kan. Karena kalau kita dari sisi PPK, ya terserah lu lah. Gitu kan, kalau ada tambahan biaya itu menjadi urusan lu. Kecuali pekerjaan tambah kurang. Kecuali kalau ada perubahan lingkup pekerjaan gitu ya. Kalau selama itu nggak ada, ya ada over budget itu tanggung jawab dari pihak penyedia. Ya, tetapi khusus untuk uang muka, ya itu Perpres 16 menyatakan bahwa kita harus meminta rencana penggunaan uang muka. Kalau pekerjaannya ada uang muka, ya kita harus meminta rencana penggunaan uang muka dan kita melakukan proses juga pengendalian terhadap penggunaan uang muka sesuai nggak dengan rencana yang sudah disusun sebelumnya, gitu ya. Kalau nggak sesuai rencana, tentu kita bisa melakukan proses tindakan korektif, ya, tindakan koreksi, ya. Ini rencana pengendalian kualitas, ya. Tentu kualitas itu juga hal yang menjadi penting untuk kita lihat, ya. Kualitas yang bagus tentu tergantung dari inputannya tadi, ya. Tergantung juga dari prosesnya, gitu kan. Ya sederhananya kalau kita mau punya kue yang bagus, ya, maka bahan-bahannya itu harus dikendalikan, ya, supaya bahan-bahannya juga bahan-bahan yang bagus. Cara membuatnya, cara memasaknya juga itu harus dikendalikan supaya nanti kue yang dihasilkan juga bagus, gitu kan. Jadi pengendalian kualitas itu tidak lepas dari pengendalian inputannya, dari pengendalian prosesnya, ya. Mungkin kalau dalam konteks Perpres 16, ya, pengendalian kualitas juga dilakukan, ya, itu di akhir, di mana harus diperiksa oleh ya pejabat atau panitia penerima hasil pekerjaan, ya. Itu yang memang perlu dilakukan, ya. Ini kita skip saja yang belum ada di sini, yaitu tadi pengendalian kuantitas, ya, pengendalian kuantitas, ya. Jumlah, ya, jumlah, ya. Ini harus dilihat, ya. Ya, jangan sampai kemudian jumlahnya kurang, ya. Kalau barang itu jumlah itemnya misalnya, ya, jumlah berapa banyaknya gitu ya. Kalau pekerjaan yang lainnya konstruksi misalnya, ya luasannya dan lain sebagainya, ya. Itu yang harus dilihat, ya. Ada pertanyaan dari Pak Agung, ya. Apakah sanksi ketika rencana penggunaan uang muka tidak sesuai? Karena ada kemungkinan uang muka diambil oleh penyedia untuk proyek yang lain lagi. Wah, ya tentu artinya ya
penyedia itu melakukan pelanggaran, ya, pelanggaran terhadap kontrak, Pak, ya, pelanggaran terhadap kontrak, ya. Uang muka itu digunakan untuk melaksanakan pekerjaan yang memang harus dilakukan oleh penyedia terhadap kita, karena uang muka kita berikan kan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan kita. Kalau dia gunakan untuk pekerjaan lain, ya, tentu itu melanggar, ya, isi perjanjian. Lalu sanksinya apa? Ya, sanksinya apa? Nah, ini yang memang kalau di dalam rancangan kontrak kita, ya, itu di standar model dokumen tuh nggak ada tuh, gitu kan? Sanksinya apa? Nah, itu bisa kita tambahkan. Kalau kemarin kita belajar bahwa kontrak itu adalah prinsipnya adalah kebebasan berkontrak, isi kontraknya itu boleh kita tentukan sesuai kesepakatan bersama, ya, model dokumen pengadaan itu bisa diubah, maka kemudian, ya, uang muka itu penggunaannya, ya, itu termasuk kalau ada penyimpangan itu bisa kita kenakan sanksinya apa, gitu kan, sanksinya apa, ya. Tetapi barangkali kalau saya nanti Bapak dan Ibu itu boleh tidak sependapat, ya, silakan saja disampaikan. Kalau, ya, penyedia itu melanggar ketentuan penggunaan uang muka, gitu ya, itu pasti yang satu itu kita kasih peringatan, ya. Pokoknya ya apa, uang muka itu harus digunakan untuk, ya, melaksanakan pekerjaan. Lagi pula ngapain juga dia Pak minta uang muka, gitu ya. Gini misalnya, uang muka diberikan untuk dia melaksanakan pekerjaan A, ya, milik kita. Ketika uang muka itu digunakan untuk pekerjaan yang bukan A, pekerjaan lain, ya, status si A-nya itu gimana tuh? Kalau si status si pekerjaan A-nya itu tidak terlaksana, artinya dia melanggar dari kontrak. Ada potensi dia terlambat melaksanakan pekerjaan, gitu kan? Kalau dia terlambat melaksanakan pekerjaan, tentu, ya, jaminan pelaksanaan jika ada itu bisa dicairkan, ya, denda keterlambatan itu bisa dikenakan, ya. Kita lihat dulu tuh kerjaan A-nya itu seperti apa. Kalau ternyata kerjaan A-nya itu terlaksana, nah terlaksana pakai uangnya siapa, gitu kan? Kalau dia punya uang, ya, bukan pakai uang muka kita, ngapain juga dia pakai uang muka kita digunakan untuk pekerjaan yang lain, gitu kan? Jadi ya sebetulnya, ya, dalam pandangan saya, ya, mungkin ini potensi terjadinya itu kecil lah ya Pak. Kalau ternyata dia gunakan untuk pekerjaan lain, berdampak pekerjaannya itu kewajiban terhadap kita itu tidak terpenuhi, maka tadi dia ada sanksi, ya, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan kalau terlambat, ya. Tetapi kalau digunakan uang mukanya itu untuk pekerjaan lain tetapi A-nya itu bisa terlaksana, ya kan pertanyaannya A itu dikerjakan pakai uang yang mana, gitu kan? Dan penyedia mungkin tidak akan melakukan itu. Kalau dia punya uang, ya, untuk pekerjaan lain, ya, tentu dia nggak akan pakai uang muka, gitu kan? Mungkin seperti itu ya Pak Agung, ya, mungkin seperti itu. Kalau Bapak nggak sependapat, boleh juga Pak disampaikan. Nah, ini pengendalian kualitas, ya. Nah, ini tadi perencanaan, sekarang kita proses melakukan pengendalian, gitu ya. Kalau di CCMS itu lebih detail lagi. Kita simplifikasi saja. Ya, ini tadi bagaimana menggunakan diagram chart tadi, ya. Ya, ini adalah yang atas nih, gitu ya. Ya, yang ini tadi yang rencananya, yang ini pelaksanaannya. Kita tinggal lihat antara perencanaan dan pelaksanaan ada gap atau enggak. Gitu kan. Kalau ada gap di sini, ya, maka kita lakukan tindakan koreksi, ya. Bisa kita percepat, bisa kita tambah orang, bisa kita waktunya ditambah jadi lembur dan lain sebagainya. Itu adalah kewenangan PPK untuk meminta pihak penyedia supaya pekerjaan tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu, ya penyedia nanti akan dikenakan denda keterlambatan, ya, denda keterlambatan.
Ya. Nah, ini yang tadi yang diagram network planning ya. Diagram network planning ya. Ya, ini kebetulan sama. Nah, ini yang merah ini nih. Yang berbeda nih ya. Ini artinya terjadi keterlambatan ya. Keterlambatan ya, tetapi masih di dalam range gitu ya. Nah, ini juga terjadi keterlambatan, tetapi masih di dalam range gitu ya. Nah, ini yang diagram vektor tadi gitu ya. Ini ada kekurangan pekerjaan ya, keterlambatan, sehingga kemudian di periode berikutnya itu harus ditambah gitu ya, harus ditambah. Nah, ini yang kurva S ya. Kurva S juga sama ya di sini nih. Ada keterlambatan sehingga harus diupayakan itu menarik ke atas gitu ya, menarik ke atas. Ya, jadi secara prinsip sebetulnya Bapak dan Ibu tools apapun yang digunakan oleh Bapak dan Ibu itu silakan saja disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan. Yang penting tools ini bisa dijadikan alat untuk kendali pelaksanaan pekerjaan ya. Nah, ini terkait dengan monitoring ya, kita skip saja gitu ya. Ini biasanya di kelas CCMS itu didetailkan ya. Ini adalah kemungkinan penyimpangan-penyimpangan ya, baik jadwal, kualitas dan lain sebagainya. Apa yang harus dilakukan jika terjadi penyimpangan pekerjaan ya, jadwal ya. Tadi percepatan waktu pelaksanaan ya. Dicepatkan gitu kan, dicepatkan ya. Ditambah orang, tambah alat ya. Atau revisi jadwal rencana pelaksanaan, rescheduling, itu bisa juga ya. Silahkan saja kalau memang masih dimungkinkan. Tetapi dalam konteks Perpres 16 ini nampaknya susah untuk kita penuhi ya. Kalau terlambat ya terlambat saja gitu kan. Dikenakan denda keterlambatan ya. Tetapi tentu jadwal itu tetap harus direvisi ya. Revisi metode pelaksanaan, percepatan ya supaya tepat waktu, ya itu juga hal yang bisa dilakukan. Bagaimana dengan pemutusan kontrak? Ya. Pemutusan kontrak itu dimungkinkan menurut Perpres 16 gitu ya, jika misalnya salah satunya keterlambatan itu sudah melebihi dari 50 hari misalnya ya. Itu dimungkinkan, tetapi sebetulnya pemutusan kontrak itu adalah sesuatu yang sebaiknya kita hindari. Sebisa mungkin tidak terjadi pemutusan kontrak, ya. Karena kalau terjadi pemutusan kontrak itu, itu hal yang sangat menyakitkan, ya, baik untuk pihak penyedia maupun pihak dari PPK. Pihak penyedia tentu dia harus akan terkena sanksi masuk ke dalam blacklist misalnya. Kemudian dari pihak kita pun ya tentu banyak upaya yang harus kita lakukan supaya proyek itu nggak mangkrak gitu kan. Ya, harus stop opnam, ya harus kemudian kita memikirkan siapa yang melanjutkan pekerjaan, bagaimana cara melakukan pekerjaan dengan keterbatasan waktu yang ada, dengan uang yang ada gitu kan. Nah, maka kemudian pemutusan kontrak itu adalah hal yang semestinya seharusnya itu bisa kita hindari. Makanya kita lakukan proses pengendalian ya. Kalau perlu crash program, kita lakukan crash program gitu ya. Kalau perlu re-engineering metode pelaksanaan pekerjaan, kita lakukan itu ya supaya tidak terjadi pemutusan kontrak gitu ya. Ya, ini kalau penyimpangan biaya itu menjadi tanggungan dari pihak penyedia ya. Kalau kualitas ya tentu ya dari sisi kita penyedia PPK, kualitas itu harus sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Kalau nggak sesuai dengan kualitas yang diperjanjikan, haknya kita PPK untuk menolak, ya untuk meminta penyedia ya bekerja ya atau menyediakan
ya, dengan apapun caranya itu barang dan jasa sesuai dengan yang diperjanjikan. Ya tentu atas beban biaya dari pihak si penyedia. Ya, kita boleh menolak. Ya. Kita punya hak untuk melakukan pemeriksaan. Kita punya hak untuk melakukan pengujian. Jikalau barang dan jasa yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, kita punya hak untuk menolak. Punya hak ya bagi kita untuk meminta penyedia memenuhi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Iya. Dari Pak Agung Suparjono, baik Pak. Sehubungan pre-award meeting, di situ kunci untuk pengendalian kontrak. Karena didetailkan semua item, metode pelaksanaan, pembayaran. Maka pre-award meeting bisa lebih dari sehari ya Pak, karena kadang-kadang itu sekedar formalitas. Nanti ributnya di akhir. Menurut saya ribut di awal, di akhir sama-sama. Menurut saya ribut di awal, di akhir sama-sama lega. Apakah itu bentuk pengendalian kontrak? Iya Pak. Jadi tadi Pak, pengendalian kontrak yaitu bukan saat kita melakukan proses pengendalian saja, tetapi diawali dengan tadi Pak, persiapan pengendalian kontrak, pelaksanaan pengendalian kontrak, dan terakhir adalah evaluasi. Jadi pre-award meeting itu bagian dari pengendalian kontrak. Disitulah kita menyusun rencana pengendalian, ya, menyepakati apa yang akan dikendalikan, bagaimana cara mengendalikan, siapa yang melakukan pengendalian, ya, bagaimana pelaksanaan pengendaliannya, gitu ya. Jadi memang apa namanya, kalau kita mau serius itu bisa lebih dari sehari Pak, gitu kan. Kalau kita mau serius gitu kan. Tetapi barangkali supaya efektif pre-award meetingnya nggak kosongan gitu ya, kita bisa berangkat dari satu dokumen kontrak, dokumen penawaran ya, itu yang ada ya, itu yang dijadikan dasar dulu ya untuk sebagai inputan penyusunan rencana mutu ya. Kemudian kita meminta penyedia untuk menyusun draftnya dulu, rencana mutu itu seperti apa. Barulah kemudian di situ kita lakukan rapat ya sampai kemudian kita menyepakati ya bagaimana cara kita melakukan proses pengendalian gitu ya. Jadi kalau mau efektif sebetulnya rapatnya itu nggak kosongan gitu ya, diawali dulu dengan draft rencana mutu gitu ya, draft rencana mutu. Iya, baik. Sorry, bentar. Ini tadi kualitas ya. Ini kita skip saja. Nah, variasi kontrak Pak, gitu ya. Jadi dimungkinkan ya itu dilakukan perubahan kontrak ya. Sangat mungkin Pak dari proses pengendalian itu dilakukan perubahan kontrak ya. Kalau apa namanya kontrak-kontrak yang umumnya ya bukan Perpres 16 itu kita lebih bebas melakukan perubahan kontrak. Tetapi kalau dalam konteks pengadaan barang dan jasa ya karena kita terikat oleh aturan-aturan yang ada di Perpres 16 maupun di Perlemnya LKPP, maka ya untuk perubahan kontrak itu kita harus apa namanya sesuai dengan regulasi yang ada ya. Perpres 16 itu memungkinkan dilakukan apa namanya perubahan kontrak untuk semua jenis kontrak. Ya, jadi bukan cuma kontrak harga satuan saja, bukan cuma kontrak pekerjaan tambah kurang saja ya. Pekerjaan lainnya pun yang lamsam pun itu dimungkinkan untuk dilakukan perubahan kontrak. Tetapi perubahan kontrak itu ketentuannya, regulasinya itu tidak boleh lebih dari 10% ya. Kemudian juga jika dananya itu tersedia. Itu kalau dalam hal aspek biaya ya. Kalau aspek apa namanya metode pelaksanaan pekerjaan karena adanya perubahan kondisi lapangan itu juga dimungkinkan, itu boleh, itu silahkan saja dilaksanakan perubahan kontrak gitu ya. Ini kebetulan kalau di SKKNI ini bahasanya variasi kontrak ya, maksudnya adalah perubahan kontrak, itu dimungkinkan. Nah dalam konteks Perpres 16 ketika akan dilakukan perubahan kontrak maka ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pihak PPK ya. Jadi PPK itu
boleh ya, boleh dia melakukan perubahan kontrak, tetapi Perpres 16 menyarankan sebaiknya ya dilihat dulu ya oleh peneliti pejabat atau panitia peneliti kontrak ya. Kita minta pendapat dari mereka gitu ya. Kira-kira betul nggak kontrak itu perlu diubah? Kalau harus diubah, diubahnya itu seperti apa? Nah itu kita bisa meminta bantuan ya peneliti kontrak gitu ya. Ini supaya lebih prudent lah ya, lebih akuntabel lah ya. Dan kalau ada nanti pertanyaan-pertanyaan entah itu dari APH, dari auditor, ya PPK sudah punya basis argumentasi yang jelas bahwa perubahan kontrak itu dilakukan ya proses penelitian, penelaahan ya, kemudian dirapatkan, disepakati, baru dilakukan perubahan kontrak ya. Nah, untuk perubahan kontrak ini yang SKKN ini jangan dilihat nih Pak, gitu ya. Banyak hal yang tidak sesuai dengan Perpres 16 nih. Misalnya ada ide-ide baru yang muncul selama pelaksanaan pekerjaan. Wah, ini jangan tuh gitu kan. Nanti itu akan membebankan dari pihak penyedia. Di samping itu juga tentu tidak boleh ya. Kontrak ya, dokumen kontrak ya yang terdiri dari surat perjanjian, SSUK, SSKK, ya tadi penawaran, spesifikasi teknis dan lain sebagainya, itulah yang dijadikan dasar kita melaksanakan pekerjaan. Jangan sampai kemudian muncul ide-ide baru di tengah jalan gitu ya. Nah ini saja ya. Ini kita skip saja. Ini rapat-rapat yang barangkali disarankan ya tidak ada di Perpres 16 tetapi disarankan dan sangat baik sekali ini dilakukan oleh PPK ya. Bagian dari pengendalian itu rapat berkala ya. Tentu rapat berkala ini bisa diagendakan ya, apakah harian ataukah mingguan ataukah bulanan, ini disesuaikan dengan kebutuhan ya, kebutuhan pelaksanaan pekerjaan ya. Kemudian rapat-rapat khusus ya, kalau memang ada suatu permasalahan yang krusial ya di lapangan yang perlu pembahasan lebih lanjut, itu maka perlu dilakukan rapat khusus. Misalnya terjadinya perubahan karena kondisi lapangan, itu diperlukan perubahan metode pekerjaan atau diperlukan ya perubahan alat yang digunakan. Bisa saja gitu ya. Misal contoh nih, konstruksi ini kan kita nggak pernah tahu nih Pak ya, ketika kita melakukan pengeboran, ketika kita melakukan penggalian, ya di dalam itu ada apa gitu kan? Di dalam itu ada apa? Ya. Nggak tahu tiba-tiba di dalam itu ada arca, Pak. Wah, ada arca. Ya tentu kalau ada arca kan metode pelaksanaan pekerjaan juga harus berubah tuh Pak. Nggak mungkin kita pakai backhoe untuk menggali tanah. Tentu kita harus menggunakan alat-alat khusus supaya arca tersebut itu tidak rusak, ya tidak hancur ya, karena memang sudah ada undang-undangnya perlindungan benda-benda purba kala gitu kan. Itu yang kemudian harus harus dilihat ya, harus dikaji ya dalam rapat khusus ya. Nah, kalau kayak gitu kan nggak bisa tuh rapat berkala ya. Kalau rapatnya mingguan ya, hari ini ada terus nunggu minggu depan, ya nggak bisa gitu kan. Jadi harus diadakan rapat khusus untuk membahas itu gitu ya, untuk membahas itu. Ya, ini kita skip saja. Nah, ini dokumentasi ya, juga jangan lupa Bapak dan Ibu ya. Bagian dari pengendalian kontrak ya, pendokumentasian itu menjadi penting ya. Tadi Pak, inputan untuk menyusun rencana mutu itu kan tadi ya dokumen kontrak yang utuh tuh Pak ya. Ada surat perjanjiannya, ada SSUK, ada SSKK, ada penawaran gitu kan. Ada KAK, ada spesifikasi teknis dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu harus terdokumentasi secara utuh tuh sebelum kita melakukan rapat pre-work meeting, sebelum kita menyusun rencana mutu ya. Dokumen-dokumen itu harus ada sebagai inputan. Jangan sampai kemudian ada yang tercecer. Memang tanggung jawab utama itu ada di pihak penyedia untuk membuat rencana mutu ya. Tetapi kewajiban kita untuk mengecek ya rencana mutu yang dibikin oleh penyedia
sama nggak dengan dokumen tadi Pak, kontraknya, sama nggak dengan SSUK-nya, sama nggak dengan SSKK-nya, sama nggak dengan dokumen penawarannya, gitu kan? Kalau kita nggak ngecek, takutnya ya bukannya suuzon, ya terganti, bukan diganti oleh penyedia, terganti ya oleh penyedia karena ketidaksengajaan misalnya, ya mungkin kan bisa terjadi dia kopas dari mana gitu kan, itu bisa terjadi gitu kan. Apalagi kalau penyedianya kita nggak pernah tahu ya, penyedia yang nakal. Maka penting Pak untuk melakukan proses pendokumentasian ya, dokumen sebagai bahan kita untuk melakukan pengecekan dari rencana mutu yang nanti kita akan sepakati bersama ya. Selain itu juga itu akan menjadi bukti ya, bukti kalau nanti ada pemeriksaan dari auditor kah, kalau ada persoalan-persoalan yang harus melibatkan APHK ya. Kalau tanpa bukti-bukti yang jelas ya susah bagi kita untuk mempertahankan argumentasi gitu ya. Kemudian juga ya tentu bagian dari apa namanya akuntabilitas pelaksanaan pekerjaan gitu ya. Nah ini ada beberapa hal saja sebetulnya yang bisa dijadikan checklist gitu ya, checklist ya. Ya, barangkali itu ya Bapak dan Ibu ya. Kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit kalau ada yang ingin ditanyakan lagi gitu. Pak Hendro atau Mbak. Halo. Pak Hendro. Iya, Pak. Iya, sekalian ngecek. Jangan-jangan suara saya putus-putus gitu, jadi saya asik ngomong sendiri. Iya. Enggak, Pak. Lancar, Pak. Lancar ya. Kira-kira ada pertanyaan lagi atau enggak dari Bapak dan Ibu sekalian, atau ada komentar? Kami mengundang, masih ada waktu 5 menit nih. Iya, barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan. Oke, kalau enggak ada, mungkin ini ya, saya wrap up aja ya dari yang tadi ya. Satu, Iya, Pak. ya, proses pengendalian itu penting ya, supaya apa yang kita harapkan itu bisa tercapai dengan baik. Kalau ada penyimpangan di dalam pelaksanaan kontrak, itu bisa langsung dilakukan tindakan korektif. Tindakan korektif itu dilakukan oleh pihak penyedia. Ya. Kemudian untuk melakukan pengendalian itu harus ada tools ya, instrumen untuk melakukan pengendalian ya, yaitu berupa rencana mutu. Ya. Rencana mutu dibuat oleh penyedia, disepakati dikoreksi oleh kita PPK dan disepakati bersama. Setelah itu dilakukan proses pengendalian sampai dengan pelaksanaan pekerjaan selesai. Barangkali itu ya Bapak dan Ibu ya. Kalau ada salah-salah saya mohon dimaafkan. Saya sangat senang sekali Bapak dan Ibu aktif ya bertanya dan memberikan pendapat gitu ya. Kalau ada yang menyanggah juga sebetulnya itu saya juga senang Pak gitu kan. Nanti kita bisa mendiskusikan itu dengan lebih lebih luas lagi lah gitu ya. Mungkin nanti kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi ya barangkali nanti terfikirkan itu disampaikan saja ke panitia secara tertulis. Nanti saya akan jawab secara tertulis yang nanti juga akan di-share kepada Bapak dan Ibu semua. Atau kalau enggak nanti masih ketemu dengan saya di hari Rabu tanggal 8 ya. Di hari Rabu tanggal 8. Pak. Ya, di hari Rabu tanggal 8 ya. Gitu ya Mbak ya. Selamat sore iya, buat Pak, betul, Pak. Dan selamat beristirahat, jaga kesehatan. Soalnya sekarang ini semakin meningkat ya jumlah orang-orang yang terinfeksi ya COVID-19 ini. Saya hanya berharap kita semua sehat dan mendoakan semoga kita semua sehat selalu.
terhindar dari segala wabah dan musibah. Gitu ya. Gitu ya Mbak ya. Saya serahkan kepada Mbak. Ya Pak. Ya baik. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Terima kasih Pak Regi atas waktunya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih.